Perutku sakit sekali. Sepertinya mau melahirkan. Perut anak ini besar. Pasti tidak lari jauh. Cari yang teliti. Keluarga Wu menunggu plasentanya. Di mana orangnya? Barusan masih di sini. Pasti di sini carry lagi. Ayo. Kalau di dunia ini, benarkah ada dewa? Tolonglah. Lindungi anakku. Aku benar-benar akan melahirkan di sini. Tunggu, aku mendengar. Suara anak kecil. Wah, gadis nakal, aku bilang dari mana suara anak kecil itu? Ternyata anak haram di perutmu. Paman dan bibi, kumohon, beri anak perempuan saya kesempatan hidup. Jangan banyak omong dengannya. Berani sembunyi-sembunyi melahirkan anak ini, karena plasenta telah dihancurkan olehmu. Lebih baik kita jual kalian semuanya. Apa itu? Gadis nakal, berhenti. Tunggu aku. Ibu. Di tempat suci, diamlah dan berdoa. Dewi kesuburan, lindungi garis keturunanku, jangan terhenti di tanganmu. Kalau Dewi ini berguna, rumah kita sudah jadi taman kanak-kanak. Lihat dirimu, ini salahmu. Karena gen keluargamu sulit punya anak, aku nggak akan begini. Bukan, ini bukan sepenuhnya salahku. Soal gen, lihat anak kita, di kantornya ikannya semua jantan. Bisa tepuk tangan sendiri? Cepat kita berdoa kepada Bunda Pemberi Anak, di sini mujarab. Sekali sujud langsung berkat. Sujud, pasti sujud. Persembahan ini kurang, aku panggil orang untuk mengirim lebih banyak. Demi Tuhan, Gu Hansheng tak tahu diri. Bertahun-tahun tanpa keturunan, keras kepala tak bisa diajar. Jika bisa, bisakah tolong beri anakku yang bebal ini istri dan anak dari langit? Tolong. Ya ampun, Ibu, kau... Nak, tanda lahir di leher sama persis dengan punyamu. Dewa Buddha benar-benar menunjukkan kejayaannya. Akhirnya keluarga gue punya keturunan lagi. De mana menentu kedang kekuku. Pergi kemana mereka? Lihat, aku menggertak mereka saat pulang. Di mana Taoshi? Coba cari. Bilang untuk jaganya baik. Sayang, jadilah jangan bersuara ya. Kalau tertangkap, kita mati. Lihat ke... Oke. Siapa lo? Berani-beraninya menghalangi gue. Bosku. Sejak kapan ada yang berani ganggu urusan keluarga Gu? Salah paham, semuanya cuma salah paham. Bosku. Beneran cuma salah paham. Bosku, cepetan kejar ibu sama anak tadi. Bu, bisa gak jangan sembarangan cari perempuan dan anak terus paksa ke saya? Anak punya tanda lahir mirip kamu. Jangan-jangan anak kamu. Kalian makin ngomong makin ngaco. Apakah anak kamu? Nanti juga tahu. Ayah. Bu, kalau beneran mau bawa anak, saya gak masalah. Beneran deh, kalian bisa kasih saya adik baru. Oke. Kalau mau cek, ada urusan di kantor. Saya pergi. Berhenti. Sebelum hasil keluar jangan pergi. Cheng Ming. Segera pulang. Berikan ini ke dokter. Ya. Semoga diberkati. Hasilnya keluar. Apa? Anak itu benar-benar putriku.
Apa? Anak itu benar-benar putriku. Apa? 99.999%. Suami, Keluarga Gu akhirnya punya keturunan. Dengan kondisi keluarga Gu kita, anak ini mungkin jadi satu-satunya anak generasi ke-18 keluar. Dia cucu perempuan yang diidamkan. dalam 100 tahun, Satu-satunya putri kecil. Bagaimana mungkin punya anak perempuan? Malam itu diberi obat, kesadaranku kabur. Apakah itu dia? halo, pengiriman makanan. Halo, aku bukan dari sana. Kamu datang buat jadi penawarku? Kamu, lepaskan aku, bukan. Aku tidak peduli siapa orangmu, kau pergi katakan padanya. Aku paling benci dijebak orang. Aku pergi. Kurir makanan. Ketemu pekerja. Obat perangsang kuat, jamu. Dalam 30 menit, jika tidak berhubungan, kemungkinan besar pengantar bisa gagal organ dan mati. Akan segera kirim wanita bersih. Terlambat. Prioritaskan menyelamatkan orang. Pekerja pengantaran. Bos. Sayangku. Mama minta maaf. Tanpa tahu siapa ayahnya, Mama nekat melahirkan kamu. Biarlah kita jadi satu-satunya keluarga. MU. Bos. Kami cari di kuil, tidak menemukan wanita membawa anak. Cari kota, blokir bandara dan stasiun kereta. Jika tidak menemukan orangnya, tidak ada yang boleh meninggalkan kota. Ya. Yaya sayang. Mama cari uang susu buat kamu. Terus cari, aku ingin melihat orang itu dibawa kembali dalam keadaan utuh. Nona, Kamu gimana? Kok pengiriman lambat? Nggak mau pesanan ini. bukan. Nona. Lihat, aku benar-benar tidak terlambat. Aku, Sudah ku bilang, aku mau batalkan pesanan. Kenapa nangis? Ganggu banget. Keluar bawa anak sambil antar makanan. Pantas lambat banget. jangan nangis, nggak apa-apa. Nona. Pesanan ini tidak telat dan tidak rusak. Tidak bisa dibatalkan. Aku tidak mau makan makanan dari orang miskin seperti kamu, yang antar pesanan sambil urus anak. Bikin aku mual. Kamu bisa apa? Menurutku, kalau gak punya uang ya jangan punya anak. Ayah anak ini pasti cuma pekerja kasar di proyek sebelah, kan? Anak ini sial banget punya orang tua kayak kalian. Aku tidak izinkan bicara tentang putriku. Kalau berani, panggil suami pekerja kasar kamu buat dukung kamu. Gak berani.
Cepat kemas barang-barangmu dan pergi, atau aku akan mengadukanmu. Apa yang kalian lakukan? Kak Hansheng. Jianran, kalau mau berlaga seperti putri besar, pulang saja ke keluarga Ji. Ini Gu Group. Kak Hansheng, aku juga mempertimbangkan citra Gu Group. Bayangkan pengantar makanan bawa anak kirim makanan, bau susu, betapa menjijikannya. Cheng Ming, tidak perlu cari asisten pribadi. Beritahu dia, besok datang ke Gu Group untuk mulai kerja, ya. Apa? Kau ingin aku jadi asisten Emergu? Ya, Tidak mungkin. gaji bulanan 30.000, segera mulai kerja. Aku tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu pekerjaan, kau bisa bawa anak ke kantor. Maksudmu? Bisa mengantar putri ke tempat kerja. Putri tuan Gu seusia putri Anda, ada cerita nanti. Selama bekerja keras, Gu tidak akan memperlakukanmu tidak adil. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan gadis kecil itu seperti putriku sendiri. Jangan khawatir setiap hari. Walau tak ada ayah, hanya ada ibu, ibu pasti akan berusaha keras agar hidupmu tak lebih buruk dari orang lain. Cabang tembikar. Jangan berpikir saudara Hansheng merekrutmu ke Gu karena melihatmu berbeda. Jika kau punya pikiran tidak pantas tentangnya, Tuan Gu. Asisten khusus Cheng. Saudara Hansheng. Aku tidak akan membiarkanmu. Orang yang diurus kemarin datang bekerja hari ini? Kamu maksudkan Tao Zi? Dia mulai bekerja, datang bersama putrinya Yao Yao. Tao Zi. Yao Yao. Nama yang bagus, ya. Anak perempuan kecilnya sangat lucu, membuatku ingin punya anak perempuan juga. Menurutku, putriku lebih lucu. Selesai, nona kecil itu belum pulang, aku merasa bos sudah punya kecenderungan jadi ayah yang memanjakan anak perempuan. Kamu kembali dan bilang ke asisten Tao agar menyediakan semua barang yang mungkin digunakan oleh gadis seusianya. Siapkan beberapa kopi lebih. Harus yang terbaik. Aku pergi setelah rapat. Baik. Setelah dia memilih, minta dia bawa pulang satu set untuk putrinya. Ratusan merek kereta bayi dan puluhan merek susu premium dari berbagai negara. Tuan Asisten Che, apakah kita perlu menyiapkan ribuan botol susu ini? Dengan 10 mulut tak akan habis. Semua merek tersedia di pasar. Semua ada di sini. Kepala Gu bilang, yang cocok untuk bayi baru lahir, semua tetap ada. Kepala Gu ini pencinta anak perempuannya. Nggak tahu kalau Yao Yao punya ayah, apakah dia juga akan sebaik ini padanya? Diam. Asisten Tao, putri kamu lucu banget. Lihatnya lembutkan hatiku. Anak ini cantik banget, ayahnya pasti orang ganteng, kan? Harusnya. Ganteng, ya kan? Apa gunanya ganteng? 2 orang dari kalangan bawah melahirkan anak. Dari lahir dia sudah ditentukan jadi sampah masyarakat. Tidak apa-apa, Yao. Menangis terus, menyebalkan. Tao Zi, membawa anak ke kantor benar-benar mengganggu kerja semua orang. Jianran bisa memarahiku sesukamu. Tapi jangan meremehkan kemampuan seorang ibu demi anaknya. Konyol. Tidak apa, Yao Yao, jangan Bolehkah aku menggendongnya? Maaf ya. Kalau ada bau parfum, tidak bisa. Yao Yao penyakit jantung bawaan, mencium bau rokok dan parfum mudah kambuh. Tidak apa-apa, tidak apa. Kasihan sekali bayi ini. Besok aku pasti tidak pakai parfum. Asisten Tao, cepat lihatlah. Bayi dia agak tidak enak badan. Yao Yao, jangan takutkan ibu. Tao Zi, ini akibat kamu memprovokasi saya. Yao Yao, bertahanlah. Ibu akan segera membawamu ke rumah sakit.
kayu. Bos, Asisten tahu dan putrinya kemana? Kak Han Sheng, saya bilang ibu-ibu ini masalah, jangan rekrut. Lihat, setengah hari kerja bawa anak ke rumah sakit. Seperti apa coba? Anaknya kenapa? dia mengalami serangan jantung bawaan. Tahu Ji membawa Kenapa putrinya sama dengan putri saya? Juga punya penyakit jantung bawaan dan usianya sama? Jangan bilang. Siapkan mobil ke rumah sakit. Han Sheng, bukankah sebelumnya kamu benci orang tidak profesional? Ji Yanran. Lebih baik kamu berdoa agar ibu dan anaknya selamat. Han Sheng, apa kamu benar-benar naksir ibu yang baru melahirkan itu? Dokter, kumohon selamatkan anak saya. Anak ini hampir gagal bertahan. siapkan operasi segera. Bos, pelan-pelan. Kenapa? Kenapa hatiku terasa sakit sekali? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Anakmu butuh transfusi darah dengan golongan darah RH negatif. Stok darah di rumah sakit tidak cukup. Ke ruang siaran rumah sakit, cari orang dengan golongan darah RH negatif cepat. Baik. Dokter. Dokter, mohon selamatkan putri saya. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putri, aku rela lakukan apa saja. Bangun dulu. Bangun dulu. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Percaya pada kami. Sedang Moncari, Orangbek dans Gangolongan darah RH negatif. Ada seorang bayi yang usianya kurang dari sedang menunggu operasi. Siarannya pasti tentang putri asisten Tao. Bos, bukankah Anda RH negatif? Bos, Jika wanita tua tahu Anda orkan darah cepat, Mungkin akan membunuhku. Tahu. saya bergolongan darah RH negatif. Saya akan segera melakukan perbandingan sampel darah. Bagaimana menurut Anda? Tuan, Anda ribut. Transfusi darah tidak diperbolehkan antar anggota keluarga. Apa yang kamu katakan? Jadi, malam itu dia adalah wanita itu. Tian-Tian adalah putriku. Golongan. Tidak bisa mendonorkan darah ke... Apa kau bilang? Jadi, malam itu dia adalah wanita itu. Yao Yao adalah putriku. Yao Yao. Kamu harus baik-baik saja. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Di tubuhmu mengalir darah sama dengannya. Kalau dia masih ada, kamu mungkin tidak akan menderita sebanyak ini. Kalian kenapa ada di sini? Lihat kan, aku tidak salah orang. Tahu Zhi, kamu makan dari rumahku sejak kecil. Meskipun kamu lari ke ujung dunia, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Lepaskan dia. Cuma kamu yang menganggap. Anak yang bahkan ayahnya tak tahu siapa ini sebagai harta. Rumah sakit, peringatkan kalian jangan berbuat macam-macam. Kalau berani melakukan sesuatu, aku akan memanggil orang. Panggil saja, kami adalah paman dan bibi kandungmu. Bahkan polisi pun akan menyuruhmu ikut kami pulang. Coba pikirkan. Apa salahnya dengan keluarga Wang? Mereka tidak menolak kamu meski sudah punya anak. Tanggal pernikahan sudah dipilih. Aku sudah merawatmu sejak kecil, hanya menunggu hari ini. Hari ini, bahkan kalau harus memaksa, aku akan memaksamu pulang. Aku tidak ikut kalian pulang. Lupakan keinginan itu. Kamu masih belum menyerah ya? Kalau begitu bayar dia. Jangan sentuh dia. Serahkan dia padaku. Kalian kembalikan dia padaku, aku ikut kalian pulang. Kalau tidak, kita semua tidak akan mendapatkan yang baik. Kalau berani main trik,
Aku, Du Siulan, punya cara biar anak ini pergi menemui orang tuamu. Sudahlah. Cepat pulang, Pak Wang sudah menyiapkan mahar sekarang. Kurang 1 orang. Ayo, Tolong. Tao Zi. Barusan orang dan anak di sini? Baru saja dijemput keluarganya, katanya sudah tak bisa disembuhkan. tolong. Halo, saya mau tanya, barusan kamar pasien di sana. Yao Yao. Mu. Tolong. Pak Li cepat pergi. Permisi, Pak. Maaf, apakah Anda melihat wanita membawa bayi usia 1 bulan? Tidak. Pak. Zigong. Di mana istriku? Ini dia. Jangan buru-buru, kita harus bayar dan terima barang bersamaan ya. Selama ini sudah oke. Aku akan menutupmu dengan kerudung merah dan... Jangan. Aku harus periksa dulu. Ayo, periksa sesukamu. Memang dia sudah punya anak, tapi bukankah itu berarti dia bisa melahirkan dengan baik? Cukup 1 bulan, jamin keluarga Wang akan punya bayi laki-laki. Istriku kecil yang cantik. Jangan sentuh aku. Ini bagaimana ceritanya? Anak dari pernikahan sebelumnya tidak ikut dengannya, masa aku harus membesarkan anak orang lain di masa depan? Tidak, tenang saja, tenang. Kalian mau ngapain? Kalau berani menyentuh putriku, aku akan... Yao. Bos, Bos, cek CCTV, mobil membawa mereka pergi. Tolong. Beritahu untuk bawa nyonya dan nona kecil pulang. Baik. Pak Wang, tenang saja. Hari ini, saya akan menunjukkan kecerdasan keluarga kami. Tidak mau. Hari ini, saya akan membuatmu benar-benar menyerah. tidak mau. Tidak mau. Hentikan. Lepaskan putriku. Hentikan, lepaskan putriku. Berani mengganggu orangku. Cari mati. Pak Gu. Pak Gu, ampun. Pak Gu, ampun. Ya ampun. Anakku sayang. Dengan aku di sini, siapapun jangan harap mengambil putri kita. Itulah aku. Pak Gu, jangan tertipu sama perempuan tua ini. Anak itu, dia nggak tahu sama siapa di luar sana. Dia perempuan kakao. Telinga bos kami nggak bisa dengar kata-kata kotor. Kalau saya bilang, saya, Gu Hansheng, adalah pria buruk itu gimana? Ini. Kenapa Tian? Jangan menakut-nakuti ibu. Ada masalah dengan pasokan darah ke jantung. Cheng Ming, di mana dokternya? Dokter segera datang. Tolong selamatkan dia. Tao Zi. Tian bukan hanya putrimu, dia juga putriku. Percayalah padaku. Tian akan baik-baik saja. Dokter sudah datang. Tao Shi. Cheng Ming. Buang semua orang ini ke tempat di mana istriku tidak akan pernah melihat mereka. Ya. Dia sangat ringan. Tapi saat ini, bebanku sangat berat. Aku juga tidak tahu.
Jangan. Bagaimana bisa jadi suami seperti masa nifas adalah restrukturisasi kedua tubuh wanita. Ini salahku. Dokter, apa yang harus kami lakukan sekarang untuk memulihkan kesehatannya? Memulihkan kesehatan itu proses jangka panjang, apalagi dengan kondisinya saat ini. Selama kehamilan kekurangan gizi bisa dimaklumi, tapi saat pemulihan dia sama sekali tidak merawat dirinya. Pemulihan kesehatannya dan rehabilitasi pasca melahirkan harus diatur. Atur saja semua yang baik untuk Zizi. Seorang wanita melahirkan. Itu seperti melewati gerbang kematian. Zizi bersedia melahirkan untuk keluarga Gu. Keluarga Gu menganggapnya sebagai menantu perempuan. Hubungi ahli gizi dan terapis pemulihan pasca melahirkan untukku. Dalam 1 jam, aku mau mereka siap di rumah keluarga Gu. Dia wanita yang kurus sampai. Sepertinya sekali genggam akan hancur. Telah melahirkan seorang anak untukku. Yau, Zizi. Gigi mama di sini. Haus ya, minum air sedikit. Ayah, ibu, jangan bikin dia takut. Mereka ini ayah dan ibuku. Mereka tidak berniat jahat padamu. Kenapa kamu? Pak Gu, di mana Yao? Bagaimana dengan Tian? Yau baik-baik saja. Hanya saja dia masih butuh pengawasan dalam inkubator. Begitu masa observasi selesai, saya akan segera menjemputnya. Harus melihatnya untuk tenang. Tidak, dokter bilang sebelum infus ini habis, kamu tidak boleh turun dari ranjang. Aku benar-benar sudah tidak apa-apa. Aku mohon padamu, tolong bawa aku bertemu dengannya. Aku ingin melihatnya dari jauh. Biaya obatku dan Yao, aku akan cari cara untuk mengembalikannya padamu. Pak Gu, turunkan aku. Ingin bertemu Tian? Aku beri kamu 2 pilihan. Entah aku menggendongmu ke sana, atau kamu diam di sini menunggu infus selesai. Ibu Yao ada di sini. Kamu lihat, Yao melihatnya. Sudahlah, jangan dilihat lagi. Sudapuli. Tangan. Oh, Pega. Oh, Baiklah, kalian lanjutkan. Tuan Gu, saya bisa sendiri. menurutmu, semua yang saya lakukan sekarang atas nama bosmu? Kita punya seorang anak. Dan aku adalah ayah anakmu. Kenyataannya, sekarang dan di masa depan. Jadi, apa kau akan merenggut Yao dariku? Yau bukan hanya anakku atau hanya anakmu. Dia adalah anak kita. Yau seharusnya tinggal bersama ayah dan ibunya. Maksudmu? Bawa Yau. Ikut aku pulang. Dia ingin bertanggung jawab untuk anak tersebut. Yao butuh ayah. Dengan Gujia di sini, kita tidak perlu khawatir tentang penyakit Tian. Observasi bayi selesai. Siapa orang tua tahu Yao? Saya ibunya. Saya ayahnya. Ini adalah tempat di mana Yao akan tinggal ke depannya. Ayo. Dokter sudah bilang, memegang bayi itu tidak baik untuk tubuhmu. Ayo pergi. Semua orang menunggu di dalam. Semua orang. Bukankah hanya Nyonya Gu dan Gu? Halo, Nyonya. Ayo pergi.
Semuanya. Dia adalah istriku, Gu Hansheng. Dia bilang aku istrinya, Ye kembali ke keluarga Gu dengan status sah. Yang ada di dalam gendonganku ini adalah putri Gu Hanshengku. Juga permata berharga keluarga Gu kami. Semoga para paman dan sepupu nanti memperlakukan mereka seperti memperlakukan aku. Cici, mereka semua adalah paman dan kerabat jauh keluarga Gu. Semuanya adalah satu keluarga. Iya, jika ada yang butuh bantuan. Jangan ragu untuk memberitahu. Kamu sekarang adalah nyonya besar keluarga Gu. Semuanya tergantung padamu. Gimana kalau semua dulu duduk? Silakan semua duduk. Bu Gu. Masih panggil Bu Gu ya? Ah, Panggil Ibu. Ibu. Ayah. Iya, Sudah lama aku tunggu dipanggil ibu ini. ayo ambil. Uang untuk panggilan baru dari ayah. Kartu hitam tak terbatas yang hanya ada 3 di seluruh dunia. Ayah, aku tidak bisa terima ini. Ini dari ibu. Masih ada satu lagi. Ini benar-benar tidak bisa, Bu. Pakai punyaku. Baik, istri sendiri harus dimanjakan. Punya kita beri kepada Tian. Ambil Yao. Aku hanya ingin memberimu kartu. Sekarang banyak orang di sini. Nanti malam di kamar, silakan if you mau, oke? Aku bukan hanya ingin. Kenapa kamu? Kenapa wajahmu merah begitu? Tidak apa-apa, MA. Aku cuma makan terlalu cepat. Ini. Minum pelan-pelan, jangan buru-buru. Apakah Yao juga lapar? Tuan muda. Oh lapar-lapar. Ini masih sama seperti kemarin, bereskan 10 perusahaanku di bawah nama Gu Hansheng. Sepertinya keluarga Gu memang akan berubah. Dia seharusnya bisa jadi ayah yang baik, kan? Baiklah. Semuanya. Waktunya habis. Istriku dan anak perempuanku harus tidur. Hari ini selesai sampai sini. Ayah ibu. Yao tidur, istirahat. Iya. Nggak boleh ganggu tidur cucu kesayangan kita, kalian bawa dia tidur cepat. Oh iya. Anak kecil tidur harus papa mama temani biar tidurnya nyenyak. Dulu Hansheng kecil juga saya dan ibumu yang menemaninya. Kami akan. Kalau begitu ayah ibu, kami tidur duluan. Temani Yao tidur. Pergi. Benar-benar cocok ya. Nanti kita Hansheng ya tidak akan sendiri lagi, tapi jadi keluarga bertiga. Hei istriku, kita berdua juga cocok kan? Tighter. Hansheng. Terima kasih, siapkan kamar dan barang untuk aku dan Yao. Tidurkan Yao, aku bisa. Sudah larut. Kamu juga istirahatlah. Kamu. Bantu aku buka. Aku gendong Yao, tanganku penuh. Kancing kemeja ini juga. Atau, kamu kasih Yao padaku lalu kembali ke kamarmu. Tapi. Ini kamarku loh. Kamar kamu? Iya. Ini ada satu tempat tidur, kita bertiga tidurnya bagaimana? Tempat tidurnya besar, muat 3 orang. Mulai sekarang.
Ini kamar kita. Tidak. Nggak bisa. Yao Yao berisik, itu bakal ganggu tidurmu. Kasih kita kamar asal sudah cukup. Barusan dengar kata ibu. Anak kecil itu harus tidur bareng orang dewasa biar nyenyak. Yao Yao tidur malam selalu gelisah, tidurnya kurang berkualitas. Nanti, harus tidur lebih banyak untuk menggantinya. Nona tahu, 5 menit lagi adalah waktu tidur terbaik untuk bayi. Kalau dia tidak tidur sekarang, dia tidak akan tumbuh tinggi. Kamu, aku. Aku akan mengganti popok Yao Yao. Dia tidak mungkin. Tauzi, kamu gila? Dia Gu Hansheng. Kalian hanya ayah dan ibu Yao Yao, itu saja. Satu keluarga 3 orang, ternyata rasanya seperti ini. Yao Yao, sayang jangan nangis ya. Mari kita minum susu. Jangan bangunkan mama ya. Yang paling penting adalah memastikan tidurnya, tapi kenyataannya memberitahu kita tidak ada ibu yang bisa tidur nyenyak setelah punya anak. Yang selalu bangun tengah malam karena anak itu ibu. Apakah Tian-Tian tidak menangis tadi malam? Aku bisa tidur sampai pagi tadi. Ternyata dia. MU. Jangan pegang sembarangan. Maaf, aku tidak sengaja. Benar-benar anakku. Apakah Yao Yao lapar? Jangan menangis, Mama di sini. Mama akan memberi makan. Itu Gu Hansheng. Aku mau menyusui. Oh. Silahkan beri makan, aku tidak akan melihat. Ada apa? Tidak apa-apa. Yao Yao menggigit. Menyusui seperti ini. Oh. Aku sudah selesai, kamu bisa berbalik. Yao Yao sudah tidur. Tahu Zi. Berikan susu formula Yao Yao. Kamu khawatir susu tidak cukup? Tenang, aku akan menghasilkan cukup susu. Yao Yao tidak cukup minum. Aku khawatir.
Maaf. Aku agak lapar. Ayo, kita pergi makan. Hang. Zizi, lihat. Bagaimana taman kanak-kanak ini cocok untuk putri kita, kan? Bu, dia masih kecil. Beli dulu aja. Ayo, Jangan bilang semua ini. Zizi, ini aku dan ibumu siapkan hadiah kecil untuk Yao Yao. Simpan dulu untuknya. Ini, Ini disebut hadiah kecil? kayu. Taman kanak-kanak, pusat perbelanjaan. Lapangan seluncur, taman bermain. Bahkan ada kotak kuliner anak. Bu, apa nggak terlalu berlebihan? Nggak berlebihan, semua ini berguna. Keluarga kita, selama bertahun-tahun cuma punya Yao Yao, sang putri kecil. Ini bukan apa-apa. Mulai sekarang, keluarga Gu akan menjadi miliknya. Ibu, bisakah membiarkan istriku makan dulu? Baiklah, mari kita makan dulu. Berjalan. Makanlah. Allô, Nyonya. Saya Tuan Gu, terapis Anda untuk menjaga kesehatan pasca persalinan. Saya akan bertanggung jawab atas diet dan pemulihan Anda. Ini Dangan Berkazia, Dangan Rampa-Rampa. Silakan dicoba. Jangan repot-repot. Saya besar di pedesaan dan kesehatan saya buruk. Semua hal baik ini sia-sia bagi saya. Saya butuh 2 roti kukus pagi hari. Jika kamu tidak makan, saya harus membuangnya. Saya makan. Zizi, terlalu kurus, harus makan lebih banyak. Biar sehat. Tidak apa-apa, Bu, saya terbiasa bertahun-tahun. Jangan lihat saya kurus, saya tenaga besar. Dulu bisa membawa Yao Yao sambil mengantar 30 paket. Semua karena bocah ini menipu dan meninggalkanmu. Seandainya dia lebih cepat membawa, tidak akan mengalami kesulitan ini. Ini salahku. Aku sudah sangat berterima kasih kamu bisa menjemputku dan Yao Yao. Zizi, setelah makan nanti, aku ajak kamu jalan-jalan ke mall, pilih sesuatu yang kamu suka, pakai kartu suami kamu. Yao Yao, biarkan Han Sheng jaga di rumah. Jangan khawatir. Bu, Aku ingin bekerja, boleh? Bekerja. Meneta saya yang baik. Tidak bisa menderita seperti ini. Diam saja di rumah, lakukan apa saja yang kamu mau. Zizi, kamu harus bekerja dan mengurus Yao Yao, sangat melelahkan. ibu jadi merasa kasihan. Boleh, Benarkah? asal kamu makan dengan baik. Bisa melakukan apa saja. Aku makan. Bukannya bilang turun di depan jalan? Kalau terlihat, bagaimana? Tahu Zi, apakah aku begitu memalukan? Yang memalukan adalah aku. Aku bukan Nyonya Gu yang asli. Tunggu Tianyao sedikit, posisi Nyonya Gu akan segera berakhir. Daripada menjelaskan nanti. Baik tak ada yang tahu dari awal. Jika kamu mau, aku bisa beritahu semua orang di perusahaanku. Kamu adalah istriku, ibu dari putriku. Tunggu. Mau kerja serius? Hubungan kita nggak baik buat karirku. Setuju nggak? Kak Han Sheng. Kak Han Sheng, kenapa rasanya kayak ada orang di mobilmu ya? Han. Aku harus tahu siapa wanita di mobil Kak Han Sheng. Belum bangun. Sampai jumpa, Pak Gu. Bu. Hari ini aku yang bawa Yao Yao. Tuan Gu belum menikah, ada anak perempuan? Wah, keluarga besar seperti keluarga Gu biasanya memang meninggalkan anak.
Si ketua dingin merawat anak. Siapa yang mengerti kontras ini? Han Sheng punya anak. Zizi, lihat, belum pernah bertemu Tuan Gu, kan? Tuan Gu membawa putrinya. Putri Tuan Gu mirip dengan putrimu. Apakah Han Sheng melihatku? Kenapa aku merasa Tuan sepertinya sedang melihat Tao Zi? Ibu. Kayu. Pak Gu, anak mungkin kangen ibunya. Iya, ibunya tidak di rumah, dia sangat rewel. Jadi terpaksa saya bawa ke kantor. Kelihatannya anak kecil pun tahu siapa yang berbau ibu. Maksudmu aku berbau ayah? Bukan maksudku, Kak Han. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam. Kami juga mau kerja dulu, Pak Gu. Iya, kita juga pergi kerja. Gimana ya setiap hari? Mama gak mengenali kita. Sekarang tinggal kita Ayah dan anak perempuan saling bergantung. Asisten Cheng mengabari rapat sore batal. Kenapa? Direktur Gu tidak pernah absen rapat pemegang saham. Sepertinya karena si kecil muntah susu. Apa? Muntah susu? Anak Han Sheng muntah susu. Ada hubungannya sama kamu? Pikir itu anak mantan suami kamu? Zizi sudah jadi ibu. Mendengar soal anak membuatnya sedikit emosional. Itu wajar. Zizi, rapat batal. Ayo makan. Tiba-tiba perut sakit. Kalian makan. Aku mau ke toilet dulu. Zizi. Kamu jalan salah. Itu kantor Pak Gu. Bagaimana Yao Yao? Kenapa muntah tiba-tiba? Yao Yao baik-baik saja. Dia manis. Ibuku membawanya pulang untuk tidur siang. Tapi tadi asisten Cheng bilang. Hei. Kalau aku nggak bicara begitu. Kamu mau datang? Kalau Yao Yao nggak ada masalah, aku mau pulang dulu. Masuk ke sarang serigala masih mau kabur. Pak Gu, jam kerja. Saya sekru perusahaan, mana pantas di ruang direksi. Waktu istirahat makan siang. Setelah makan, baru aku biarkan kamu pergi. Ini semua. Dikirim oleh Mama. Tidak boleh mengecewakan niat baik Mama. Aku akan cepat selesai. Istirahat makan siang, aku menyelinap. Han Sheng kakak, aku masuk ya. Mu. Han Sheng Jik. Masuk yuk. Han Sheng Ge, tadi kamu bicara dengan siapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Kau di sini kan tidak ada orang lain, kenapa marah-marah? Aku tidak mau mengulangi. Ini ayahku yang suruh aku beri proposal ini ke kamu. Aku juga ada urusan, Han Sheng Ge. Taruh dokumen di sini, boleh pergi. Tidak bisa. Ayahku bilang biar aku belajar lebih banyak darimu. Aku harus tunggu kamu selesai tanda tangan. Aku tanda tangan, akan aku antar sendiri ke ayahmu. Proposalnya sudah aku kasih ke kamu, mau usir aku sekarang. Biar ayah datang ke sini untuk tanda tangan. Han Sheng, kamu dulu nggak sekasar ini. Temani aku makan, aku beri proposalnya. Lihat aku bawa makanan. Sebelumnya mereka makan bareng, teman masa kecil, cocok sekali. Sekarang jadi apa? Ibu anak yang datang dari langit? Ayahku bilang aku datang hari ini, itu sebabnya kau bawa 2 porsi makanan. Jika kamu bilang lebih awal, aku tidak akan biarkan. Jelas itu adalah makananku. Suara apa itu? Jianan, dulu aku tidak mau makan bersamamu, sekarang pun tidak. Ingat itu. Aku dan kamu, hanya hubungan atasan bawahan. Aku berikan proposal, kamu tanda tangan, lalu aku pergi. Berikan padaku, aku akan tanda tangan sekarang. Maaf ya. Maaf ya. Sekarang, kamu bisa pergi.
Terbentur? Jatuh mengenai kamu dan Jianran. Aku lihat dulu. Aku baik-baik saja. Mari duduk. Sudah bengkak, kamu bilang tidak sakit. Tidak sakit. Aku pelan-pelan saja. Gu Hansheng, kamu sekarang baik padaku. Apakah karena tahu Zi? Atau karena aku ibunya Yao Yao? Jianran dan aku tidak ada hubungan. Keluarga Gu dan keluarga Ji teman lama. Keluarga Ji telah membantuku. Aku berjanji pada Paman Ji bahwa Jianran akan tinggal di rumah Gu. Jika Anda tidak menyukainya, saya bisa mentransfernya sekarang. Tidak. Dia seorang gadis kecil yang manja. Tidak perlu melakukan ini untukku. Jika hubungan antara keluarga Ji dan Gu hancur karena aku, saya tidak mampu menanggungnya. Baik. Aku akan mengumumkan hubungan kita sekarang. Wanita dari Gu Hansheng tidak perlu menahan diri. Karyawan grup Gu, dengarkan. Aku akan umumkan sesuatu sekarang. Maaf. Mau menyuapku? Tidak. Waktunya habis, aku harus pergi kerja. Lumayan pandai menghibur. Bukan hanya lumayan, ini dibikin senyum lebar. Cheng Ming, pesankan teh sore yang disukai anak perempuan. Baik, segera pergi. Hei, tunggu sebentar. Kamu pesankan untuk semua orang di kantor, kalau begitu, tidak usah diumumkan, biarkan saja. Bos. Jangan kecewa, mungkin ibu tidak ingin hidup di bawah bayanganmu. Pikirkan, kalau diumumkan, ibu bisa kerja? Orang-orang tidak akan menganggapnya sebagai karyawan biasa, hanya akan melihatnya sebagai istri presiden grup Gu. Dalam hal ini, kamu lebih pintar daripada saat bekerja. Karena orang lain tidak ingat namaku, hanya ingat aku adalah asisten serba bisa yang melegenda. Cepat pergi bersiap, istriku belum makan. Dalam setengah jam, Nyonya akan makan dengan baik. Seluruh perusahaan akan memuji Anda. Yanran, putri tertua keluarga Ji, tumbuh besar dengan Tuan Gu. Siapa berani memindahkan kamu? Ayo, kita sekarang pergi menemui Tuan Gu, pasti bagian HR yang tidak becus. Diam. Zizi, akhirnya kamu pulang. Ada apa? Tadi HR bilang karena perubahan organisasi perusahaan, dia harus dipindahkan dari kantor presiden. Dipindahkan dari kantor presiden. Zizi, makan pedas? Bibirmu sampai bengkak. Zizi, jika perutmu tidak enak, kurangi makanan pedas. Oke, aku tidak akan makan lagi. Pak Gu traktir semua karyawan perusahaan minum teh sore. Astaga, Matahari terbit dari barat, Pak Gu traktir teh sore untuk perusahaan. Hansheng secara khusus membelikan untukku. Ambilkan satu untukku. Bu. Kamu beda, bos punya pesan khusus. Kalian bilang, jangan-jangan Tuan Gu beli makan hanya untuk satu orang dan akhirnya beli untuk seluruh perusahaan? Zizi, punya kamu kayaknya beda, kelihatannya lebih enak. Aku ambil aja sembarang. Tauji. Ini makanan manis dibeli Hansheng buat aku. Kalau bukan karena aku, mungkin seumur hidup nggak bisa makan makanan manis senak ini. Yakin ini dia yang pesen untuk kamu? Bukan untuk kamu, kan? Kalau kamu minta tolong,
Mungkin aku bisa kasih kamu bawa pulang buat anakmu coba rasa makanan mewah ini. Berani kamu abaikan aku? Makeup kamu kayak sedikit luntur. Tunggu saja, aku tidak akan lepaskan kamu. Masuk ke mobil. Di depan kantor, tidak pantas. Bukankah itu Tauzi? Bukankah suami Tauzi cuma pekerja kasar? Bagaimana dia bisa kenal orang yang punya mobil mewah begini? Tidak mungkin. Apa yang Anda pikirkan? Sangat kotor. Mengapa orang miskin tidak kenal orang kaya? Dia berhubungan dengan pria tua kaya. Beraninya kau memperlakukanku seperti itu? Ayo pergi hari ini dan tunjukkan warna aslinya pada seluruh keluargaku. Jika Anda tidak masuk ke dalam mobil, seseorang akan menemukan Anda. Cabang Tembikar. Saya ingin melihat siapa peniakang financial Anda. Saudara Hansheng. Kayu. Bosku. Hanshengka, jangan-jangan wanita tak tahu malu Tauzi mendekatimu. Jianran, apa kamu merasa hanya karena kamu bermarga Ji, aku akan terus-menerus memaafkanmu? Hanshengkak jangan tertipu oleh wanita ini. Sudah jadi ibu, punya suami pekerja kasar. Paman Ji, jika Anda tidak dapat mendidik putri Anda, saya tidak keberatan membantu Anda. Sekarang, segera pulang ke rumah. Oh ya. Hari ini, tidak sengaja bertemu asisten Tao. Ingin konsultasi tentang masalah parenting, jadi rencananya mengantarnya pulang. Aku tidak ingin mendengar versi lain tentang ini di perusahaan. Mengerti? Pak Gu. Jika ada pertanyaan, minta asisten Cheng merangkum dan mengirim padaku. Tidak akan naik mobil ini, silakan pergi. Kalau aku bilang ingin mengantar pulang, pasti tidak ada alasan untuk tarik kembali. Naiklah. Kalian juga naik mobil. Tidak heran Anda jadi pemimpin, Pak Gu. Dengan begitu banyak orang di kantor eksekutif, Anda tetap adil. Mengantar semua pulang, terkesan dengan perhatian Anda. Berhenti bicara, saudari. Bagaimana ini bisa terjadi? Alamat. No, 128 Park Road Terry. Jalan Huaihai, Komunitas Shanghai, No. 1 Bangdong, Jalan Yubei, depan restoran Hotpot. Terima kasih, Jizhi. Tolong segera beritahu Tuan Gu alamat rumah Anda. Alamat. Rumahku adalah... Zizi, kamu tidak tahu alamat rumahmu. Jawawut. Pak Gu. Antar saya ke Villa Yu Jingwan. Malam ini kerja. Ya ampun Zizi, kamu terlalu bekerja keras. Malam hari, masih harus kerja kedua. Demi anak. Bisa dilakukan. Saya juga tinggal di sana. Mungkin Pak Gu kenal dengan keluarga tempat kamu kerja. Iya. Seharusnya kenal. Sampai jumpa, Pak Gu. Wanita lain. Mendapat 1, bicara 10 hubungan. Hanya kamu. Takut-takut menjauh. Bahkan tak memberikan status padaku.
Ibu, cabang. Siapa yang mengizinkan kamu kerja di akhir pekan tanpa tidur? Konferensi Ekonomi Kota Haicheng kedua. Aduh. Perusahaan karyawan menghadiri konferensi ekonomi pas akhir pekan buat belajar. Bisa jadi pengalaman berharga. Salah bos kayak kamu. Akhir pekan karyawan tenang. Semua hancur karena kamu. Bu, itu kemauan saya sendiri untuk belajar, nggak ada hubungannya sama dia. Baik, belajar yang rajin. Nanti aku periksa. Oke. Ambil pidato pembukaan di KTT Ekonomi Haicheng. Atur untuk saya. Bos, kamu nggak pernah ikut pidato di KTT. Kenapa tiba-tiba setuju? Periksa tugas. Kayu. Kalian pikir hari ini Tuan Gu akan datang? Mikir apa sih? Hansen tidak datang ke konferensi industri seperti ini, bahkan konferensi internasional, apalagi acara lokal kecil seperti ini. Yang datang, du Duc Sini. Aku Jianran, kalau datang ke acara begini. Harus datang. Harus duduk di barisan depan. Sudah, tidak bisa dibandingkan dengan orang dilahirkan duduk di barisan depan. Kita berusaha seumur hidup. Hanya duduk di barisan belakang. Duduk di barisan belakang. Apa kita dengar lihat? Sama dengan yang di barisan depan. Hari ini, pertemuan puncak ekonomi Haicheng menyambut tamu pembuka paling bergengsi dalam sejarah. Mari kita sambut Tuan Gu Hansheng, Presiden Grup Gunai ke panggung untuk memberikan pidato. Presiden Gu, dia ternyata datang ke pertemuan kecil seperti ini sebagai pembicara pembuka. Kayu. Halo semuanya. Saya adalah pembuka acara hari ini, Gu Hansheng. Mohon dukungannya semuanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Banyak pemuda berbakat hadir. Pak Gu, uji mereka? Boleh. Bisa dipanggil oleh Pak Gu. Kesempatan tampil di konferensi. Asalkan performanya bagus, peluang kerja. Bisa banyak sekali. Kalau begitu, di baris tengah. Kiri di baris terakhir. Yang kiri itu. Zizi, itu kamu. Bos tunjuk orang untuk jawab pertanyaan. Tengah, kiri baris terakhir. Bukankah itu kamu? Taujik. Itu kamu lagi. Halo, Gu. Saya Tauzi dari Grup Gu. Halo. Pertanyaan saya adalah, gunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Mari kita menganalisisnya. Mengapa ada di sini hari ini untuk menghadiri pertemuan puncak ini? Cabang. Ini terlalu sulit. Bisa melakukannya?
Tingkat Malhotra. Ini teori pengetahuan embakan. Tau Zhi cuma seorang ibu rumah tangga desa. Bagaimana dia tahu tentang hierarki kebutuhan? Tunggu saja, dia akan segera mempermalukan Gu Group. Saat aku ingin lihat, Gu Group masih bisa menerimanya atau tidak. Tingkatkan. Hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi 5 tingkat yaitu kebutuhan sosial dan keamanan tingkat kedua, kebutuhan fisiologi, kebutuhan pengharga, kebutuhan aktualisasi di Échange. Tuan Gu datang ke pertemuan ekonomi hanya untuk makanan dan akomodasi tuan rumah. Hai Cheng kedua. Échange que 2. Tidak alami. Kebutuhan sosial dalam kebutuhan di forum ekonomi kota Haicheng, harusnya banyak mitra dari grup Gui yang datang. Saya percaya pidato Tuan Gui akan membuat kerja sama kita lebih lancar dan erat. Zizi. Kamu benar-benar orang yang penuh kejutan. Dalam aktualisasi diri, Tuan Gui memegang nadi ekonomi Haicheng. Dia juga Hingga berdua akan membagi Haicheng ke semua orang di sini untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dalam proses ini, juga tercapailah penghargaan terhadap Échange que 2. Sangat baik ucapannya. Grup Gu benar-benar banyak talenta ya. Nonaji. Kamu bilang dia hanya ibu rumah tangga desa. Benar-benar tidak menyangka. Grup Gu, seorang karyawan yang menjadi ibu, tetap hebat. Nona tahu bicara, aku merasakan bayangan Presiden Gu. Hai. Layaknya tentara dibina Presiden Gu kami, Haicheng kedua. Bunga yang saya tanam memang harus agak mirip saya. hei, kalian cepat lihat. Dia bocor ASI. Haicheng kedua. Setelah melahirkan anak, lebih baik pulang dan urus anak. Jangan keluar bikin malu. Orang sehebat apapun, setelah punya anak, kan tetap harus kembali ke rumah. Lihat, acara puncak ini jadi rusak. Diam. Sk. Diam. Han Sheng, tadi dia begitu menjijikan, benar-benar merusak citra Gu. Siapapun yang membicarakannya. Gu Group tidak akan bekerja sama lagi. Maaf ya. Maaf Pak Gu, jangan lakukan ini, kami salah. Tidak berani lagi, saya salah. Han Sheng Bro. Dan kamu, Jianran. Pecat Jianran. Gu Group tidak akan mempekerjakannya. Perusahaan di Haicheng. juga tidak akan mempekerjakan. Han Sheng, kamu tidak bisa begitu padaku. Tau Zi. Kebocoran ASI saat menyusui adalah hal yang sangat normal. Setiap ibu yang pantas dihormati akan mengalaminya. Dengarkan baik-baik. Gantilah bajumu. Biar aku urus yang lain. Tenang saja. Aku gak akan pergi kemana-mana. Aku akan berbalik. Ganti bajumu dulu. Ya, Aku sudah ganti. Gimana? Ada yang gak nyaman? Perlu panggil dokter? Tidak apa-apa. Gu Hansheng, barusan itu. Apakah aku mempermalukan grup Gu? Tau Zi. Yang memalukan itu mereka. Grup Gu bisa sampai hari ini. Tidak pernah mengandalkan penampilan. Perusahaan yang baik. Harus bisa membuat setiap ibu di tempat kerja. Semua bisa berjalan dengan bangga. Tapi, mereka tidak peduli dengan jawabanku. Hanya menganggapku ibu yang mempermalukan diri di tempat. Tau Zi. Kamu adalah seorang ibu. Tapi kamu bukan hanya seorang ibu. Aku tidak ingin kamu jadi ibu Yao Yao. Kamu harus lebih jadi dirimu sendiri. Kamu terus maju dengan berani. Kalau langit runtuh, akan aku yang menanggungnya. Jizi, kamu luar biasa. Saya mengumumkan, mulai hari ini. Grup Gu akan menyediakan ruang ibu anak serta ruang istirahat untuk semua pekerja perempuan yang sudah punya anak. Akan membangun tempat penitipan anak di semua area kerja. Anak-anak di bawah 3 tahun bisa dibawa ke perusahaan dan dititipkan secara gratis. Selain itu, semua karyawan grup Gu dilarang mendiskriminasi dan memecat perempuan yang sudah menikah tanpa alasan.
Bos Gu berwibawa sekali. Mau berterima kasih. Berterima kasihlah pada asisten Tao. Aku sudah pulang. Yao Yao, Mama pulang. Yao Yao. Panggil Papa. Ah, Papa. Lihat. Dia barusan panggil aku Papa. Yao Yao, panggil lagi. Ah, Papa. Gu Hansheng tak beda dengan Papa biasa. Apakah itu berarti kita juga? Zizi sudah pulang kerja. MA. Kamu ganti anak ya? Sejak kecil belum lihat dia tertawa seperti ini. Ayah ibu. Barusan. Yao Yao panggil aku Papa. Hah, Yao Yao, panggil nenek. Yao Yao, panggil kakek. Yao. Panggil Papa sekali lagi. Apakah ini yang disebut jadi kesayangan keluarga kaya sampai ke langit? Ini. Dia mau buang air besar, bawa untuk ganti. Zizi, nanti ganti popok, biar ayahnya saja yang lakukan. Kalau tidak, anak selalu menangis dan cari kamu akan capek. Ah, cuma ganti popok, aku sudah lihat videonya kok. Kalian jangan meremehkan kemampuan belajar mandiriku ya. Ayo. Ganti popok untuk putri kecilku. Ayo. Ah, Itu. Anak. Yao Yao. Nakal, kamu bikin masalah tahu nggak? Cuma kamu di dunia ini yang berani. Siapa suruh bilang anak kami begitu? Ayo sini. Peluk ayah ya. Cuma pipis di wajah ayah kan? Itu karena Yao Yao suka sama aku, betul nggak? Kamu gini terus bakalan manja nanti. Tenang, yang dimiliki anak. Ibu juga punya. Bu, sepertinya ada yang memanggilku. Bu. Tada. Bagus, kan? Bagus. Ini untukmu. Bu, kamu beli ini lagi untukku. Aku nggak punya kesempatan pakai. Jika kamu memberikannya, akan Kamu bisa menghadiri makan malam keluarga Gu besok untukku. Saya. Aku tidak bisa melakukan jika saya mempermalukan Anda pada kesempatan penting itu. Bersenang-senang dimakan malam keluarga Gu. Di keluarga Gu, Anda tuan rumah, mereka tamu. Tenang saja dan jangan khawatirkan anak itu. Aku masih belum. Cobalah pakaian itu dan lihat apakah cocok. Belum berencana umumkan hubungan Zizi. Jangan bilang kamu mau, ibu tinggal anak. Ibu ngomong apa sih? Sekarang aku cuma mau kasih dia waktu beradaptasi. Sebelumnya hidup dia benar-benar gak ada rasa aman. Jadi sekarang aku mau pelan-pelan. Itu kan seperti merebus katak dalam air hangat. Setelah lahirkan Yao Yao, merasa tubuhku berubah. Tidak kok, Zizi. Kamu benar-benar cantik banget. Bagus. Lihat, Yao Yao bilang bagus. Anak kecil itu tidak akan berbohong. Aku tetap dengan kata-kataku. Kalau langit runtuh, aku menahannya. Acara keluarga Gu, kamu tuan rumah. Mereka adalah tamu. Dengan kami di sini, lakukan dengan berani. Aku pergi dan akan kembali. Aku tidak akan bikin masalah. Kalian kerja dan berkencan dengan tenang. Bersenang-senanglah. Tunggu aku selesai rapat, aku jemput. Aku bisa pulang sendiri kok. Sekalian lewat.
Tapi kantor dan rumah, arahnya beda, kan? Kalau aku bilang searah, pasti searah. Duduk manis, tunggu aku selesai rapat jemput kamu. Ada apa-apa? Telepon aku kapan aja. Ya sudah, aku tahu. Zizi. Ingat itu. Kamu yang utama. Mereka tamunya. Apa yang dipikirkan Han Sheng? Gadis liar itu bisa masuk keluarga Gu kita. Aku sempat ingin mengenalkan keponakanku padanya. Pastinya karena perutnya. Keturunan langsung keluarga Gu selalu sedikit. Pastinya dia pakai anak sebagai alat untuk memaksa masuk. Tapi sikap Gu Hansheng padanya tidak terlihat dipaksa. Aïe. Orang cuma ingin anaknya diakui sebagai bagian keluarga. Itu belum diumumkan keluar. Kita tidak bisa bilang bahwa tuan muda kita lahir dari perut gadis liar, kan? Menurutku nanti kita sebaiknya membujuk Nyonya Gu. Setelah anak besar, biarkan saja ibunya pergi dan anaknya tetap tinggal. Datang, datang. Halo semuanya. Hah, Halo semuanya. Kenapa Camus di sini? Di mana Nyonya Gui? Ibuku ada urusan, memintaku mewakilinya. Panggilan, Ibu, ini terdengar begitu akrab ya. Harus segera memanggil sebelum anak besar. Ayo, ayo, ayo. Tauzhi, jangan bilang kami menindasmu. Ini adalah tradisi keluarga Gui. Menantu baru pertama datang menghadiri jamuan keluarga, harus menunjukkan sedikit ketulusan. Bibi, aku tidak minum alkohol. Tidak ada niat sedikit pun. Mau masuk ke keluarga Gu kami? Tunjukkan niat baru bisa ikut duduk bersama. Aku sudah janji pada ibu dan Gu Hansheng tidak akan membuat masalah buat mereka. Kalau minum cepat harusnya tidak ada masalah. Memegang gelas tidak menunjukkan niat baik. Hari ini semua yang hadir adalah para tetua, kamu harus menghormati satu persatu kalau tidak, orang lain akan mengatakan Hansheng tidak memahami aturan. Gu Hansheng itu baik, aku tidak boleh jadi alasan menyerangnya hidupnya. Seharusnya sempurna tanpa celah. Bibi, saya sudah selesai. Silakan sesuka hati. Cepatlah. Begitu banyak orang tua di belakang menunggumu. Tidak. Bibi, apa maksudmu? Maksudku, kamu yang berasal dari desa, tidak pantas berada di meja keluarga Gu. Kalian terlalu berlebihan. Tidak takut aku beritahu Gu Hansheng? Kamu benar-benar menganggap dirimu calon nyonya rumah Gu ya? Kamu pikir Han Sheng benar-benar akan menikahimu? Dia cuma cari pengasuh anak gratis. Meskipun aku dibawa jadi pengasuh, kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kalau kalian tidak terima aku, kenapa paksa minum banyak? Kami paksa kamu ya? Paksa ya? Tidak kok. Kalian. Kenapa dengan kami? Camille Anya Membri Pelajaran Kepada Pangazuyang Injanek Panka. Aku tidak ingin posisi Nyonya Gu. Aku ibu dari anak. Hanya itu saja. Kau kira setelah kau diusir dari keluarga Gu, anak ini bakal mengakui kamu? Hahaha. Keluarga super kaya di Haicheng dan seorang gadis desa miskin yatim piatu. Menurutmu dia pilih yang mana? Bukan giliran untuk mengkritik. Karena tidak menerima aku, maka aku akan pergi duluan. Mau pergi? Oke. Jilat mangkuk ini sampai bersih kayak anjing, lalu aku biarkan kau pergi. Kalian sudah terlalu keterlaluan. Lepaskan. Gilate-la. Lepaskan. Gilate-la. Berikan ke Zizi. Lepas. Gilate-la. Zizi.
Berani ganggu orang Gu? Bosan hidup, ya? Anjing, Gubert Perilacu Anjing. Makan, rekam. Sedang di... Makanlah. Berhenti. Kayu. Kenapa kamu minum banyak? Aku baik-baik saja. Kamu sudah seperti ini masih bilang baik-baik saja. Siapa izinkan mengganggu istriku, Gu Hansheng? Hansheng, wanita seperti ini masuk ke keluarga Gu mempermalukan kami. Kami melakukan ini untuk membantumu dan keluarga Gu. Keluarkan Dari daftar silsilah keluarga. Gu Hansheng, kamu kena tipu, dia bibimu. Kakak ayahmu masih di sini, kamu lakukan ini hanya karena perempuan. Usir paman saya dari silsilah keluarga Gu. Hansheng, hati-hati terpesona wanita desa ini. Masuk keluarga Gu, dia rela lakukan apa saja. Usir bibi saya dari silsilah keluarga Gu. Gu Hansheng, jangan lupa, kita sekeluarga. Kalian yang lupa. Saya akui kalian dari keluarga Gu, makanya nama kalian Gu. Kalau tidak diakui, kalian tidak layak melayani istriku. Bos, kamera keamanan. Jangan lihat. Baiklah, kalau ini jamuan keluarga. Sebagai keturunan, saya pasti harus melayani para paman dan bibi. Lepaskan saya. Kalau suka banget makan, ya makan aja sampai puas. Kalau belum selesai, jangan ada yang keluar. Kayu. Pulang ke rumah. Turunkan aku. Baik-baik. Ayo. Kenapa? Nyaman sekali. Kok panas banget? Gak apa-apa, cuma mabuk aja. Ayo, kita pulang. Peluk. Zizi, kamu mabuk. Kita pulang dulu. Kalau kamu nggak peluk aku, apa kamu nggak mau lagi sama aku? Gak ninggalin kamu. Kalau begitu, peluk aku dong. Ayo kita pulang dulu. Zizi. Kamu mabuk, kita pulang. Minum obat anti mabuk, tidur, pasti baik-baik saja. Kamu nggak cium aku. Kamu nggak cinta sama aku? Aku tidak. Baiklah, sudah dicium. Kita pulang dulu. Zizi, kamu mau bikin aku celaka ya? Zizi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ayo pulang. Aku sangat menyukaimu. Balik badan. Lihat, lain kali gak akan kasih kamu minum setetes pun. Minum. Minuman ini gak enak banget. Gak enak kenapa masih diminum? Kalau gak minum, mereka bicara buruk tentang kamu. Tidak ingin mereka bicara buruk tentangmu. Biarkan mereka bicara buruk. Mereka bisa bicara tentangku. Tapi tidak bisa bicara tentangmu. Zizi. Aku ingin coba rasa minuman ini. Mu. Kadar alkohol ini tinggi, bikin ingin coba lagi. Gu Hansheng. Bisakah kamu bawa aku pulang? Ayo kita pulang. Hang. Yao di mana? Yao, ini Mama. Sayang, Mama kasih makannya. Yao tidur di kamar bayi, kita pelankan suara. Jangan bangunkan dia, ya? SST. Zizi harus nurut ya. Anak nakal bakal dipukul. Kita minum obatnya. Iya. Ayo. Sayang. Aku nggak bisa jangkau. Kamu panggil aku apa? Sayang.
Sayang. Hei, kamu baik-baik saja? Iya. Aduh. Obatnya sudah habis. Tidur sebentar pasti sembuh. Panas sekali. Kamu ganti baju sendiri. Iya. Tidak bisa dilepas. Kenapa tidak bisa dilepas? Biar aku bantu kamu ganti. Bagaimana? Kamu tidak boleh mengintip. Aku tidak lihat. Hang. Janji. Kapan kamu sadar? Kamu juga akan seperti sekarang. Percaya dan bergantung padaku ya. Mimpi ini kenapa terasa nyata sekali? Rasa ini juga sangat asli. Ah. Kami. Bukan pertama kalinya. Gugup kenapa? Ah. Gu Hansheng. Jangan-jangan aku hamil lagi? Oh. Kamu mikirin apa? Kemarin mabuk berat. Menurutmu aku bisa ngapain? Yau sudah disusuin. Sarapan kusiapkan di meja. Nanti aku mau ke kantor. Kamu. Jangan ganggu, mau menyendiri. Baiklah, selesaikan menyendirimu. Ingat aku ya. Jadi, sekarang kita sebenarnya apa? Kayu. Yau, awalnya ibu hanya ingin memberimu rumah. Tapi sekarang, ibu jadi serakah. Ayah. Yau, apa kamu ingin selalu bersama ayah ibumu? Ibu baik. Meskipun ibumu bukan yang terbaik, tapi bagaimana jika dia yang paling cocok? Yau, demi kita bertiga. Ayo, Bu. Xiao Jun, kamu pernah ngejar cowok gak? Kamu mau ngejar seseorang? Bukan aku. Seorang temanku. Aku kira kamu mau ngejar suamimu. Tapi sekarang ya. Mereka punya anak, tapi anak ini tidak direncanakan. Kalau bukan karena anak ini, dengan status mereka seumur hidup tidak akan bertemu. Misalnya dengan bos Gu kita. Hang. Betul. Mereka sekarang tinggal bersama. Oh, menikah dulu baru cinta. Menikah dulu sih, menikah dulu. Cuma nggak tahu, apakah ada cinta setelahnya ya? Dari pengalaman menonton drama pendek, pria ini sudah jatuh cinta. Serius? Kalau tidak, pria sekaya bos Gu akan lebih mudah membiarkan ibu pergi dan menyimpan anak. Lihat, ibu dari anak bos Gu tidak pernah terlihat. Orang bilang, pasti hanya menyimpan anak dan membiarkan ibunya pergi. Tapi bagaimana jika mereka bersama karena anak ini? Anak ini tidak kekurangan pengasuh. Kenapa harus memaksa diri untuk hidup dengan orang yang tidak disukai hanya demi anak? Mengerti. Terima kasih Xiao Jun. Akan ajak suami anak traktir kamu. Aku pergi berikan dokumen ke Direktur Gu. Gu Hansheng. Bibi.
Keponakanku, biar Bibi lihat, apakah kamu makin tampan? Kenapa kamu datang? Tentunya untuk melihatmu. Siapa gadis cantik itu dengan Direktur Gu? Sepertinya sangat akrab. Direktur Gu mengizinkan dia bersikap mesra. Kelihatannya kali ini berusaha, beda dengan Jian Ran. Bagaimana menurutmu, Zi? Ini pertama kali aku melihat dia bahagia di perusahaan. Kudengar kamu mencarikan aku keponakan menantu, punya cucu keponakan. Ah, tunggu, nanti kuperkenalkan kalian. Di sini saja. Di mana dia? Beritahu, aku bawa banyak hadiah untuknya. Aku punya keponakan sepertimu, jangan lakukan hal buruk. Pergi ke kantor. Tunggu sebentar. Aku terbang jauh ke sini, capek, tolong ambilkan koper. Ah, baik. Dadah. Ada apa, Cici? Ada pasir masuk mata. Tahu Zi, Hello, kamu. Bawa 2 gelas kopi ke kantor saya, 1 penuh gula double susu. Baik, Pak Gu. Nona Dik. Ini semua catatan aktivitas Tao Zi di kantor beberapa hari ini. Dia ngobrol lagi sama Kak Han Sheng. Pak Gu bawa perempuan ke kantor. Dia suruh Tao Zi beli kopi. 2, 3, semua mau rebut dari saya. Bertemu musuh di jalan sempit, tidak peduli cara apa. Bawa Tao Zi ke sini, setelah selesai, ini untukmu. Kayu. 2 kopi, 1 manis krim, 1 krim. Biarkan dia sentuh. Dia dorong koper. Bahkan ingat selera kopinya. Mereka terlihat begitu cocok. Halo, kopi Anda sudah siap. Dia minta aku antar kopi. Ini peringatkan aku bahwa aku melewati batas. Tao Zi, kamu ada di sini. Kenapa? Rekan kerja tinggal kamu, semua menunggu. Aku harus mengantar kopi ke bos Gu. Siapa antar kopi tidak masalah, aku bisa cari bantuan. Oh, aku harus pulang jagain anak. Kalian pergi saja, aku nggak ikut. Ayo pergi saja. Anak, masih ada suamimu? Pulang juga tinggal tatap dia, lebih baik ikut kumpul. Xiao Jun semua pergi. Iya, pulang pun mesti ketemu Gu Hansheng. Kalau bawa wanita kembali ke keluarga Gu, aku harus bagaimana? Lalu kopi ini. Aku mau ke kantor. Biar aku bantu Tapi, dia juga dari perusahaan kami. Dia bantu bawakan ke kantor Pak Gu. ayo pergi. Tauji. Saya jadi begini semua karena kamu. Hidupku tidak baik. Kamu juga jangan berharap bakal senang. Lama tak bertemu. Tauji. MU, lama tak bertemu. Tauji. Selama kalian bisa buat Tao Zi jatuh dan kehilangan semua ini. Jadi milik kalian. Baik, baik, baik. Tapi jangan lupa, gadis itu Berhubungan dengan Lihat saja sikap Nona Ji, kamu pasti tahu. Tao Ji pasti jadi wanita simpanan di luar. Nona Ji tahu tentang ini. Kalau tidak dapat uang ini, kerugian yang kita alami karena gadis itu sia-sia. ya, kalau gadis itu benar-benar masuk ke rumah Gu. Ingin habisi kita, cuma bicara saja. Lebih baik sekalian saja, jangan ada yang senang. Nanti kita bawa uang ini, kabur jauh-jauh. Tenang saja, ya. Si Tao Zi gadis sialan itu, dia cuma jadi wanita simpanan dan hamil anak orang lain. Kita mau hancurkan reputasinya semudah membalikkan tangan. Baiklah. Kalian mau melakukan apa? Zi, akhirnya aku menemukanmu. Kamu tidak bisa terus melakukan kesalahan. Semua orang berkenalan. Kita adalah pamannya dan bibinya. Gadis ini jadi wanita bagi orang lain, membuat kami benar-benar tak bisa angkat kepala. Apa kalian bicarakan? Pantas saja tak pernah lihat suaminya, ternyata wanita lain. Kelihatannya melahirkan anak perempuan, gagal naik posisi. Kasihan anaknya lahir jadi anak haram. Saya lihat kamu di Google.
Bagaimana bisa terus di sana? Bagaini ikut saya pulang. Kamu, saya, dan bibi kita pulang, bersama Pak Wang menjalani hidup baik-baik. Pak Wang sudah memaafkanmu. Hah? Ayo jalan, Lepasin, aku bukan perempuan lain. Anakku juga bukan anak haram. Mu Tauzhi. Kita keluarga tahu, wajah kita semua dipermalukan olehmu. Bagaimana aku menghadapi orang tuamu yang sudah meninggal? Tauzhi. Orang desa ingin menempel ke orang kota. Kami bisa mengerti. Tapi kamu seharusnya tidak jadi perempuan lain. Aku sudah bilang, aku tidak. Rekan-rekan semua, kami benar-benar sudah tidak ada cara. Setelah dia dengan anaknya kabur, kami di desa selalu dipukuli, tidak ada harapan hidup. Tauzhi, kamu memilih jalan ini, terserah. Kenapa melibatkan keluargamu? Iya, benar sekali. Tidak heran kalau bilang, tak rela korban, tak dapat hasil. Demi uang, etika dan kehormatan diabaikan. Bekerja dengan orang seperti itu, sial. Manajer Gu sangat menghargai kualitas karyawan. Kalau dia tahu tentang ini, tidak mungkin dia membiarkan orang seperti dia terus di perusahaan Gu. Kalian memilih percaya kata-kata dari dua orang yang tiba-tiba muncul daripada percaya rekan kerja yang duduk. Begitukah? Pikir berkelit seperti itu akan buat orang bingung? Kamu tidak lakukan semua itu. Kenapa, Reng? Mau memfitnahmu? Aduh, terima kasih kepada kalian, orang kota yang bijaksana. Terima kasih. Kalau mau menuduh, selalu ada alasan. Tauzhi. Kalau kamu bilang bukan wanita lain, panggil suamimu untuk konfrontasi. Kalau kamu tidak bisa memanggilnya, itu artinya kamu wanita lain. Iya. Benar sekali. Benar. Sekarang telepon suami kamu, panggil dia ke sini. Tunggu sebentar, apakah dia akan memanggil tuanku ke sini? Kalau harus menderita lagi seperti terakhir kali, kita akan celaka. Tenang, lihatlah, Nona Ji sudah ada di sini. Bagaimana mungkin Tuan Gu akan datang hanya karena seorang wanita? Hal yang tidak pernah saya lakukan. Kenapa saya harus membuktikan? Baiklah. Tidak mau menyerah ya? Hari ini, depan semua orang, aku akan ungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Aku juga akan bilang Han Sheng kalau hanya aku yang benar-benar baik padanya. Cepat, tahan dia. Kamu tidak mau memukul ya? Biar aku yang memukul. Kayu. Halo. Nomor Anda panggil tidak dapat dihubungi sementara. Sedang berbicara. Bibi, keluar sebentar ya. Gu Hansheng. Tidak menyangka suatu hari melihatmu jadi gila cinta. Bibi, kamu belum menikah tidak akan mengerti. Saya pergi. Tauzhi di mana? Pihak Gu. Mesin kopi rusak. Dia turun membelikan kopi. Baik, terima kasih. Kenapa suami tidak menjawab teleponmu? Suamimu tidak mau lagi sama kamu? Kembalikan ponselku. Kapelset. Halo. Panggilan ke nomor yang Anda tuju. Halo, Dalam 1 menit, saya mau tahu di mana istri saya. kalian. Tauzhi. Aku kasih tahu kamu, ayam kampung itu tidak bisa jadi burung merak emas. Saranin kamu sadari situasinya, kembali ke asal. Sudahlah Tauzhi. Diam, ikut aku. Aku tidak akan pergi. Di sini rumahku, keluargaku. Jangan ada yang... Kamu wanita, berani bicara tentang keluarga. Benar-benar bikin tertawa. Tauzhi Gang, kamu lupa yang terakhir kali. Tanda tangani surat pengunduran diri. Setelah itu, kamu dan perusahaanku tidak akan ada hubungan. Aku tidak bersalah. Kenapa tanda tangan? Suruh Gu Hansheng. Pantas menyebut nama Han Sheng ge? Seterbut dia tanda tangan lalu bawa dia pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Kayu. Berhenti. Kak Han Sheng. Tidak apa-apa. Vidatang Kak Han Sheng. Tepat waktu datangnya. Dia benar-benar wanita tak tahu malu. Sekarang semua orang di sini tahu bahwa anaknya itu adalah hasil dari hubungannya dengan pria tua. Akhirnya kamu datang.
Tauzhi, apa yang kamu lakukan? Kenapa memeluk hansinku terang-terangan? Baiskan. Istriku memelukku. Tidak perlu bicara sembarangan di sini. Kamu panggil dia apa? Istri. Tao Zi adalah istri resmi Gu yang dinikahi oleh Gu Hansheng. Ibu kandung dari putriku. Kamu mengganggunya. Mengganggu seluruh keluarga Gu. Ini tidak mungkin. Kamu menikahi gadis desa? Dia mengancammu dengan anak? Hansheng Ge, kita adalah pasangan yang cocok. Ji Yanran, apa yang kamu lakukan sebelumnya tidak penting, aku malas untuk membahasnya. Tapi sekarang, kamu mengancam hidupku. Hansheng Ge, semua yang kulakukan karena cinta padamu, dia hanya mencintai uangmu, hanya aku. Hanya aku yang mencintai dirimu. Orang yang kucintai. Cinta saja sudah cukup. Taoshi, tolong, Paman. Paman salah, Paman tahu salah. Tolong, demi keluarga kita, kamu biarkan Pak Gu. Ampuni hidupku, ya? Bibi mohon padamu. Kami sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu beri kami kesempatan lagi. Kami janji tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Terkait hal ini, kamu yang buat keputusan. Aku datang mendukungmu. Kamu ngapain? Apa yang benar? Aku sudah lapor polisi, menyebar fitnah dan menyewa pembunuh. Kamu akan menanggung akibatnya. Kita pergi. Taoshi. Mu. Ji. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Ibu, aku baik-baik saja. Berani ganggu menantu keluargaku. Aku akan Istri, ibu, jangan emosi, nanti kau malah sedera. Menantu, tenang saja. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah membuat saham keluarga Ji jatuh. Berani-beraninya ganggu menantuku. Aku akan buat mereka bangkrut. Ah. Dia itu adikku, baru balik ke negara ini hari ini. Tadinya aku mau kenalin kalian. Ternyata ini Bibi. Halo Zizi, ini Bibi. Mau bikin siapa bangkrut, serahkan padaku. Halo. Ya. Ayo, semua pulang istirahat. Zizi sudah capek. Tao Zi. Cepat bangun, banyak orang di sini. Taoji. Mungkin agak tergesa-gesa. Dan mungkin juga agak mendadak. Kadang aku sedikit canggung. Tapi saat ini adalah yang paling ingin aku lakukan. Tao Zi. Maukah kamu memberiku sebuah rumah? Aku bersedia. Mereka datang, sudah lengkap. Tian-Tian datang, Kayu. Tidak bisa, sakit sekali. Maaf ya, aku akan lebih pelan. Iya, di sini. Zizi. Yah, Yao, kita tidak boleh mendengarkan yang tidak seharusnya. Kalian sedang apa? NAK. Zizi tubuhnya lemah, jangan begitu. Bu, tangannya keseleo, kami baru saja tahu. Aku akan ambil obat. Mereka. Jangan pedulikan mereka. Kalau kamu terluka lagi, beritahu aku. Aku akan menghukummu. Bagaimana menghukummu? Coba tebak. Begitu ya. Salah. Aku ajari kamu. Aduh. Maaf. Aku benar-benar hanya terkilir. Ayo. Selamat malam. Hang. Kayu.
Ayo. Selamat malam. Ungu. Selamat malam. Selamat malam. Kelima. Selamat malam. Gak bisa. Aku harus mandi lagi. Mengapa Xiao Jun belum balas pesan? Belum tidur. Kirim pesan ke orang lain. Tidur. Segera tidur. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak tidur, jangan. Hang. Khawatir tangan istri belum sembuh. Ternyata diragukan sebagai masalah suami. Apakah aku normal? Istri akan tahu segera. Salah kirim, ingin mengirim ke. Aku hanya menerima penjelasan dengan tindakan. Kayu. Kamu keren. Mau kemana? Bawa kamu dan Yao Yao. Pergi urus sesuatu yang penting. Apa itu? Dapatkan surat nikah. Daftar ulang. Ayo, lihat ke tengah. Pengantin pria dan wanita muda bersama bayi. Selamat kepada kalian berdua, terima kasih. Aku benar-benar menikah dengan Gu Hansheng. Halo. Urus pendaftaran bayi. Nama ayah. Gu Hansheng. Nama ibu. Tao Zi. Nama bayi. Gu Zisu. Gu Jisoo kecil. Sepertinya, orang tuamu sangat saling mencintai. Sekarang kalian sekeluarga. Terima kasih. Gu Hansheng. Terima kasih. Telah memberiku sebuah Tao Zi. Dan terima kasih juga. Karena kita jadi keluarga. Keluarga.